Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Lestari dengan NIM 2104838 dari kelas metodologi 3C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu proses pengumpulan data kualitatif, menganalisis serta menginterpretasikan data tersebut. Jadi dalam pengumpulan data kualitatif, berdasarkan yang saya pahami itu ada 5 langkah dalam prosesnya. Yang pertama ada mengidentifikasi partisipan. Dalam penelitian kualitatif ini, subjek yang dipilih tidak bisa sembarangan karena ini menyangkut pada kemudahan menafsirkan benang merah dari rumusan permasalahan gagasan kita. Contohnya dalam dokumenter Icarus. Subjek yang dipilih Icarus ialah subjek paling penting dari permasalahan yang diangkat. Subjek tersebut ialah Gregory Rodchenkov sebagai kepala lab anti-doping di Rusia yang menjadi whistleblower konflik penggunaan doping pada atlet Rusia, dan dia memiliki andil cukup besar dalam proses sterilisasi atlet yang menggunakan doping tersebut. Lalu ada fase kedua, yakni adanya izin untuk mengakses informasi dari subjek. Ya. Biasanya survei lapangan yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif ini berupa pendekatan yang biasanya juga cukup personal agar subjek yang kita minta informasi merasa nyaman memberikan informasi yang bahkan bersifat sangat sensitif sekalipun. Pada Icarus sendiri, Brian sebagai sutradara mengungkapkan awal pertemuannya dengan Gregory pada saat Olimpik di Sochi, Rusia pada 2014, dan dari sana mereka mulai mengobrol banyak tentang banyak hal dan juga cukup menjadi akrab sehingga sampailah pada saat pada pembahasan bahwa Brian berharap bahwa Brian mengandai-ngandai apakah Olimpiade saat ini bisa cukup benar-benar bersih gitu. Dan dari sana Gregory secara tidak langsung memberikan respon bahwa dia juga turut andil dalam proses pemberian doping pada atlet-atlet tersebut. Sehingga kemudian Gregory ingin merubah sistem tersebut agar Olimpiade olahraga menjadi lebih bersih, sehingga dia setuju untuk membantu Brian dalam segala rupa penelitian yang akan dilakukan dalam project Brian tersebut, yakni Icarus. Yang ketiga ada namanya proses pertimbangan informasi yang akan kita butuhkan. Di sini Brian sebagai sutradara mengumpulkan data-data tersebut yang didapatkannya sendiri dari sang subjek untuk menyusun Icarus demikian rupa. Yang keempat yaitu ada kita perlunya merancang protokol kesepakatan untuk mendokumentasikan dalam proses pengumpulan data tersebut. Pada tahap ini, Brian berusaha mencarikan perlindungan untuk Gregory melalui jalur advokasi. Sampai akhir video, Gregory menjadi saksi di bawah perlindungan lembaga kehakiman di Amerika Serikat. Dia hidup bersembunyi meninggalkan keluarganya karena atas apa yang dia ungkapkan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adanya jaminan atau contingency plan dalam proses pengumpulan informasi tersebut, karena ada kalanya apa yang diungkapkan subjek dapat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku pada kru yang ikut andil. Maka dari itu, sebagai peneliti kita harus berusaha melindungi subjek tersebut dengan berbagai jaminan yang sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini peran Gregory pada Icarus ini cukup penting sekaligus berbahaya bagi dirinya sendiri karena dia mengungkapkan bagaimana seluk-beluk kecurangan proses doping pada atlet Rusia ini yang ternyata disponsori oleh pemerintah, sehingga itu membuatnya menjadi buronan. Lalu setelah melalui 5 proses tahapan untuk mengolah data tersebut, sampailah pada proses analisis dan penafsiran informasi. Di sini ada 6 langkah, yakni yang pertama menyiapkan dan mengurutkan data, kedua mendalami atau mengkodifikasi database, atau yang ketiga mampu menjelaskan dan membentuk motif dari data yang ditemukan. Yang keempat lalu memberikan gambaran dan laporan dari temuan tersebut, lalu menafsirkan maksud dari temuan, dan yang terakhir ada kita harus bisa memvalidasi ketepatan dari informasi yang ditemukan tersebut. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.